Ini sebenarnya pelajaran pada malam hari ini pernah dibahas, tapi saya akan bahas dari sisi yang berbeda. Sisi yang berbeda. Kesaksian Nikodemus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita akan lihat dalam satu minggu ini banyak kesaksian. Mulai dari kesaksian dari Yohanes Pembaptis, kesaksian dua murid Yesus yang pertama, ya Yohanes kekasih itu sendiri dan Andreas, dan akhirnya mereka menjangkau apa? Petrus. Habis itu Filipus dan apa? Nathanael. Dan pada malam hari ini kita akan melihat kesaksian dari Nikodemus. Dan kita akan lihat semua pola yang terjadi adalah sama. Yesus yang menjangkau. Poin pertama, tanda kealahan Yesus. Orang Yahudi menantang Yesus katanya, tanda, apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami? Bahwa engkau berhak bertindak demikian. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Yohanes 2 ayat 18 dan 19. Pada saat Yesus datang ke bait suci dan mereka membuat kekacauan di bait suci, Yesus membersihkan bait suci itu sendiri. Seperti pelajaran minggu lalu saya katakan, Yesus tidak ingin tempat itu, bait Allah itu, pelayanan itu jadi apa? Bisnis. Semestinya mereka mencari jiwa, tapi mereka menjadikan itu sebuah bisnis. Sehingga Yesus sangat marah. Dan pada saat Yesus melakukan tindakan itu, orang Yahudi bertanya, apa kuasa kamu? Apa tandanya bahwa kamu memiliki kuasa? Dia jawab, rombaklah bait Allah ini dalam 3 hari. Aku akan mendirikannya lagi. Aku akan mendirikannya lagi. Apa artinya aku mendirikan bait suci dalam 3 hari? Yohanes 2 ayat 21-22 berkata, tetapi yang dimaksudnya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, baru teringatlah orang murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Dan mereka pun percaya akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Jadi, para murid tidak sadar apa maksudnya Yesus dapat mendirikannya itu dalam 3 hari. Ini bicara tentang apa? Tentang kematian. Yesus mati hari Jumat dan bangkit pada hari Minggu. Nah, menarik. Kita akan lihat betapa menariknya ini. Pada saat Yesus mengatakan itu, ada yang mengetahuinya. Ada yang mengenalnya. Ada yang memperhatikan apa yang Yesus katakan. Dan Yesus tahu. Yesus tahu. Yesus tahu siapa yang sedang memperhatikan apa yang Yesus katakan. Tetapi Yesus sendiri tidak percaya dirinya kepada mereka. Tidak percayakan dirinya kepada mereka. Karena ia mengenal mereka semua. Yesus kenal mereka semua. Siapa yang ada di bait suci itu. Dan karena tidak perlu seorang pun memberikan kesaksian kepadanya tentang manusia. Sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Jadi Yesus tahu. Yesus tahu apa yang pada saat dia lakukan, siapa yang sedang mencari tahu, mencari kebenaran. Yesus tahu ada yang sedang timbul pertanyaan-pertanyaan itu sehingga sesungguhnya Yesus sedang menjangkau Nikodemus sejak di bait suci itu. Makanya jawaban-jawaban Yesus terhadap pertanyaan mereka adalah sebuah pernyataan-pernyataan yang tidak mudah diterima oleh orang awam. Apa yang Yesus berikan itu sebuah adalah pernyataan-pernyataan apa? Keilahian.
Dia sebagai ilahi. Makanya dikatakan dalam 3 hari. Dalam 3 hari aku akan membangunnya. Ini bicara tentang keilahian. Itu bicara tentang rencana Yesus sebagai Mesias. Dan Yesus tahu ada yang menarik, ada yang tertarik terhadap hal itu. Sesungguhnya pada hari itu, para imam-imam ingin membunuh Yesus. Berencana membunuh Yesus pada hari itu. Namun, Nikodemus katakan, kalau dia berasal dari Allah, engkau akan menghadapi Allah. Engkau akan menghadapi Allah. Jadi pada saat itu, rencana untuk membunuh Yesus pada hari itu batal. Karena nasihat dari apa? Nikodemus. Nah, apa buktinya? Kita akan lihat bukti bahwa Nikodemus membela Yesus pada hari itu. Pada malam harinya ketahuan. Pada malam harinya adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam pada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu. Rabi, kami tahu. Dia katakan, dia tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Pengakuan apa? Nikodemus. Karena sebelumnya Nikodemus mengatakan kalau dia berasal dari Allah, yang mereka hadapi adalah Allah sendiri. Jangan engkau bertindak apa-apa terhadap orang ini. Itu pernyataan Nikodemus sebelumnya. Tapi lihat, malam harinya, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Ini adalah pengakuan Nikodemus. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Menarik. Nikodemus menyebutkan tanda-tanda yang engkau adakan itu. Di ayat sebelumnya, di Yohanes pasal 2, Yesus menyatakan tanda. Tanda apa? Bahwa kalau dunia ini apa? Kalau bait suci dirombak, maka dalam 3 hari. 3 hari, dia dapat membangunnya. Ini bicara tentang apa? Keilahian. Rencana Allah dan rencana penebusan. Makanya dikatakan, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Makanya dikatakan, tidak ada seorang pun dapat mengadakan tanda-tanda yang kau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Jadi, Nikodemus membawa pembahasan itu kembali, apa yang tanda yang Yesus katakan pada saat siang harinya dibawa kepada menjadi pernyataan kepada Yesus. Menjadi sebuah pernyataan kepada Yesus. Dan sesungguhnya tanpa Nikodemus sadari, Yesus tahu apa maksudnya. Yesus tahu apa maksudnya. Karena seperti saya katakan, Yesus sedang menjangkau Nikodemus sejak di bait suci. Bukan pada malam hari itu saja. Sejak di bait suci itu, Yesus sudah menjangkau Nikodemus. Makanya kalau kita lihat apa yang di dalam Yohanes 3 ayat 1-2, itu sudah dimulai di Yohanes pasal 2 dalam pembahasan itu. Maka dikatakan tanda-tanda yang engkau adakan itu. Tanda yang disebutkan oleh Yesus itu dibahas lagi malam hari itu. Karena apa? Kita akan mengerti apa yang Nikodemus maksudkan kalau kita baca dalam Lukas 18 ayat 18. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, Guru, yang baik
Apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ini adalah pertanyaan seorang pemimpin di dalam Lukas 18 ayat 18. Dan apa yang Nikodemus nyatakan di Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 2 itu adalah pertanyaan yang sama. Pertanyaan yang sama dengan apa yang dikatakan dalam Lukas 18 ayat 18. Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jadi sesungguhnya Nikodemus membahas itu, dia membawa tanda itu untuk mempertanyakan bagaimana supaya saya dapat memperoleh hidup yang kekal. Bagaimana saya dapat memperoleh hidup yang kekal? Itulah pertanyaan Nikodemus sesungguhnya. Namun dia tidak langsung bertanya seperti pemimpin orang Yahudi yang di dalam Lukas pasal 18. Tapi dia secara tidak langsung dia membahas apa yang Yesus katakan pada pagi siang harinya. Dan dia bahas pada malam harinya. Dan makanya sekarang kita mengerti kenapa Yesus langsung menjawabnya. Dengan katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Padahal sebelumnya Nikodemus hanya bertanya, menyatakan sebuah pernyataan, bukan pertanyaan. Bukan pertanyaan. Tapi Yesus memberikan jawaban di Yohanes 3:3. Kalau kita lihat, kita baca secara kalau kita lihat secara, hanya baca begitu saja, kita akan lihat, kok Nikodemus memberikan pernyataan, Yesus memberikan jawaban. Bukan pertanyaan ini. Mestinya Nikodemus bertanya, Yesus menjawab. Tapi ini sebuah pernyataan. Dan ternyata, apa yang di pernyataan yang bicara tentang tanda-tanda itu yang dibahas. Apa yang Yesus katakan itu. Makanya koneksi dengan apa? Yohanes 3:3. Jawaban Yesus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Bila seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Dan itu adalah sebenarnya pertanyaan daripada apa? Bagaimana aku memperoleh hidup yang kekal? Karena apa yang Yesus nyatakan di dalam Yohanes pasal 2 itu adalah yang dibawa pada malam harinya. Karena Yesus ingin menunjukkan secara tanda keilahiannya, bicara tentang dia sebagai seorang Mesias, sebagai juru selamat. Makanya Yesus katakan, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nikodemus bingung. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kembali? Dilahirkan kalau ia sudah tua. Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Apakah Nikodemus tidak tahu apa maksudnya dilahirkan kembali? Jawabannya, dia tahu dan sangat tahu karena dia adalah guru. Tapi lihat kenapa Yesus kembali bilang dilahirkan kembali? Biasanya contohnya begini. Itu terjadi bukan untuk orang Yahudi karena mereka sudah lahir dari orang Yahudi, maka tidak perlu dilahirkan kembali. Karena mereka menganggap mereka sudah dilahirkan di orang Yahudi, maka dia tidak perlu dilahirkan kembali. Tapi bagi orang-orang non-Yahudi, untuk untuk diterima ke dalam agama orang Yahudi, maka dia harus dilahirkan kembali atau menerima baptisan.
Bagi Nikodemus, dia mengerti itu. Makanya sesungguhnya apa yang dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 4 ini bukanlah juga sebuah pertanyaan. Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Sesungguhnya ini adalah sebuah ejekan kepada Yesus. Ini adalah ejekan kepada Yesus. Kenapa? Saya adalah seorang apa? Saya adalah apa? Pemimpin di orang Yahudi. Saya adalah orang Farisi. Saya pengajar Alkitab. Kenapa kamu bicara tentang kelahiran kembali bagi saya? Bukan itu untuk saya. Buat orang lain, oke. Tapi saya lahir di orang Yahudi. Saya adalah orang Farisi. Kenapa kamu Yesus membahas itu kepada saya? Makanya, karena merasa disinggung egonya sebagai apa? Sebagai orang Farisi, pemimpin orang Yahudi, anggota Sanhedrin. Dia mengejek Yesus, dia katakan, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jadi sebenarnya ini bukanlah apa, sebuah pertanyaan. Namun ini sebuah ejekan. Karena Yesus menyinggung egonya. Sebagai seorang apa? Orang Farisi, seorang Sanhedrin, yang tahu Alkitab. Contohnya kayak gini. Tiba-tiba Yesus bilang kepada, Yesus datang kepada saya sebagai pendeta muda Fisdak. Terus kalau kamu harus dilahirkan kembali. Langsung saya akan, Tuhan, saya adalah pendeta. Nah, seperti itu. Saya ada pendeta. Kenapa Tuhan suruh saya dilahirkan kembali? Saya sudah dibaptis. Saya lahir di Advent, saya sudah dibaptis. Saya bekerja dalam pelayanan. Kenapa saya harus dilahirkan kembali? Nah, sebenarnya Nikodemus sedang mempertanyakan. Bukan pertanyaan ini mempertanyakan bahwa dia tidak mengerti, tapi ini mengejek Yesus. Aku ini adalah pemimpin di orang Yahudi. Bagaimana aku harus dibaptis ulang? Kenapa saya harus dilahirkan kembali? Saya ini adalah orang yang setia. Nikodemus seperti menunjukkan sama seperti apa? Orang yang muda yang kaya itu, dan pemimpin orang Yahudi itu. Saya memberikan perpuluhan, saya melakukan ini, saya melakukan itu. Nikodemus melakukan hal yang sama. Nikodemus menyatakan hal yang sama. Namun dengan cara yang berbeda. Tapi ini sebuah ejekan kepada Yesus. Karena dia tidak terima. Dia disuruh untuk apa? Dilahirkan kembali. Bukan tidak mengerti. Dia sangat-sangat mengerti. Tapi bagi dia, yang dilahirkan kembali adalah apa? Orang Yahudi. Orang non-Yahudi. Bukan dia. Apa Yesus punya jawaban? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Yesus langsung mengatakan dengan tegas, jika seseorang tidak dilahirkan kembali melalui air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Dengan pernyataan itu, akhirnya Nikodemus sadari bahwa keyahudiannya dan dia sebagai orang Farisi tidak menjamin bahwa dia layak untuk menjadi seorang apa? Tidak menjamin dia masuk surga.
tidak menjamin dia bisa masuk surga. Pada saat Yesus berkata demikian. Pertama dia menghina, tapi pada saat Yesus katakan tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Bila dia tidak merasa memiliki jaminan untuk itu, Yesus katakan tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Masuk kerajaan Allah, langsung apa yang harus kita lakukan? Barulah setelah itu Nikodemus dimuridkan. Bagaimana Yesus memuridkan Nikodemus? Di ayat 11-12, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui. Ini yang Yesus kata. Dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi? Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Karena Nikodemus mulai berargumen, Yesus katakan apa? Aku mengatakan apa yang saya tahu, yang saya lihat, yang Yesus katakan. Bagaimana kamu bisa menerima kesaksian saya kalau kamu tidak percaya? Bagaimana saya bisa mengatakan kepada kamu tentang sorga, sedangkan yang kecil ini kamu tidak lakukan? Pada saat Panglima Naaman disuruh untuk menyelam di Sungai Yordan, pertama kali dia menolak, tapi ada yang menasihati dia supaya melakukannya. 1 kali, belum terjadi perubahan. 2 kali, tidak terjadi perubahan. 3 kali, 4 kali, sampai akhirnya 7 kali. Baru ada perubahan. Andaikan Naaman sampai 6 kali, dia berhenti, apakah itu dikatakan percaya? Tidak. Kenapa harus 7 kali? Itu menyatakan percaya dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa. Percaya. Kalau kita percaya, seperti itulah yang Yesus katakan ke Nikodemus. Yang Yesus inginkan adalah Nikodemus percaya. Karena Nikodemus seperti Panglima Naaman itu, 1 kali dia belum lihat perubahan apa-apa. Tidak ada perubahan sama sekali. Kalau misalnya ke dokter, kita minum obat sekali, ada perubahan sedikit, kan itu ada sesuatu, berarti ini bagus, ada progres. Tapi pada saat itu, Naaman sampai 6 kali, itu tidak ada perubahan sama sekali. Jadi kalau untuk melakukan yang ke-7, itu adalah iman. Itu adalah percaya. Percaya terhadap apa yang Elisa katakan. Karena apa? 6 tidak ada perubahan. Sampai 6 kali tidak ada perubahan. Sebenarnya pada malam hari ini, kalau orang berarti pernah dibahas, tapi saya akan berpikir dari sisi yang berbeda. Yang ke-7 pun itu tidak ada artinya. Kesaksian Nikodemus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita akan lihat dalam 1 minggu ini banyak kesaksian. Kamu harus percaya. Yohanes Pembaptis, kesaksian 2 murid Yesus yang pertama, ya Yohanes. Kalau kamu tidak percaya, dan Andreas, bagaimana kamu bisa melihat tentang surgawi? Habis itu, bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata tentang hal-hal surgawi? Dan pada malam hari ini, sedangkan hal-hal yang ringan saja tentang duniawi ini bicara, dan kita akan lihat tentang semua pola yang terjadi adalah sama. Tidak percaya. Yesus yang menjangkau. Bagaimana kamu bisa percaya tentang hal surgawi? Tanda kealahan Yesus. Yang Yesus minta adalah percaya. Orang-orang Yahudi menantang Yesus katanya, tanda.
Langsung apakah yang dikatakan oleh dapat Nikodemus? engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau Pernyataan Yesus berhak datang bertindak kepada Nikodemus. demikian? Tidak ada seorang Jawab pun yang Yesus, pada telah mereka naik ke surga, selain rombak daripada bait Dia Allah yang ini, telah dan turun dari surga. dalam 3 hari aku akan mendirikannya Yesus kembali. katakan, tidak ada yang Yohanes 2 ayat 18 yang naik ke surga 19. selain Pada daripada saat Dia yang telah Yesus turun dari surga. Pada saat Yesus datang ke bait suci dan mereka membuat kekacauan di bait suci, Yesus membersihkan bait suci itu sendiri. Seperti pelajaran minggu Jadi lalu yang saya hanya katakan, bisa menceritakan Yesus tentang tidak keadaan surga ingin adalah anak tempat manusia. itu, bait Nikodemus tahu Allah siapa itu, tuh anak manusia? pelayanan itu. Jadi apa? Anak Bisnis. manusia adalah Mesias. Semestinya mereka mencari jiwa, tapi mereka menjadikan itu sebuah bisnis. Dan Sehingga Yesus sangat barulah marah. Nikodemus mengerti apa yang Yesus Dan pada katakan saat pada Yesus pagi hari melakukan tindakan dengan itu, perkataan, orang Yahudi bertanya, seperti Musa apa kuasa melihat ular di kamu? padang gurun, Apa demikian tandanya bahwa juga kamu anak memiliki manusia kuasa? harus ditinggikan. Dia jawab, rombaklah bait Allah ini dalam 3 Barulah hari. masuk ke poin Aku akan mendirikannya lagi. Kenapa? Aku akan mendirikannya lagi. Sebelumnya, Apa artinya aku Nikodemus masih ada mendirikan sebuah pertanyaan- bait suci dalam 3 hari? Akibat Yohanes 2 ayat 21 sampai 22 dialog berkata, tetapi yang dimaksudnya dengan saat bait pembahasan Allah bait ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, Tapi pada saat baru Yohanes teringatlah orang ayat murid-muridnya 13, bahwa hal dia itu mulai telah mengerti dikatakannya. apa yang Yesus Dan mereka pun percaya akan kitab suci dan akan perkataan yang telah apa yang diucapkan dia Yesus. katakan di Jadi siang hari. para Di murid bait tidak suci. sadar apa Dia baru maksudnya mengerti Yesus dapat pada malam hari. karena dia tahu mendirikannya bahwa itu dalam 3 hari. Apa yang Yesus katakan itu Ini tidaklah bicara tentang apa? Tentang kematian. Yesus tidaklah mati hari Jumat dan bangkit pada hari. pernyataan untuk hari kepada Minggu. seorang awam. Nah, menarik. Nikodemus tahu bahwa itu Kita akan tertutup lihat padanya. betapa menariknya ini. Pada saat Yesus mengatakan itu, Pada saat Yesus katakan bait suci itu ada akan yang diruntuh, mengetahui, ada yang rombak, mengenal, maka dalam 3 hari ada yang memperhatikan 3 apa hari yang Yesus katakan. akan dia perbaiki, Dan Yesus tahu. akan dia dirikan. Nikodemus tahu Yesus bahwa tahu. Yesus berkata itu bukan Yesus orang. tahu Siapa yang sedang Walaupun memperhatikan apa yang Yesus katakan. Nikodemus tahu bahwa Karena dialah yang dia. Tetapi Yesus sendiri tidak percaya dirinya kepada Kenapa? mereka, tidak percayakan Karena dirinya Yesus kepada mereka. Karena ia mengenal mereka semua. Yesus kenal mereka semua. Siapa yang ada Siapa di yang bait sedang suci. belajar, Dan karena siapa tidak yang perlu sedang bertindak, seorang pun memberikan melakukan kesaksian apa dan kepadanya melakukan tentang ini. manusia. Sebab ia tahu Yesus apa tahu yang hati ada manusia. di dalam hati manusia. Dan Jadi sebelum Yesus dalam tahu, tulisan Nubuat dikatakan, Yesus tahu apa yang terjadi pada Nikodemus saat sedang dia lakukan, mempelajari tentang Mesias. siapa yang sedang dia sangat mencari terkejut tahu, dengan apa yang mencari Yesus katakan. kebenaran. Yesus tahu ada yang sedang timbul pertanyaan-pertanyaan Dan pada saat itu Yesus sehingga katakan, dia seperti sesungguhnya Musa menghentikan Yesus ular di sedang padang menjangkau gurun, Nikodemus. demikian juga anak Sejak manusia dia harus bait suci itu, ditinggikan. makin hatinya bergetar. Makanya jawaban-jawaban Yesus terhadap pertanyaan mereka adalah supaya sebuah setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang mudah karena dia diterima mengerti oleh apa yang orang Yesus katakan ini. Apa yang Yesus berikan itu semua Dia adalah makin pernyataan- mengerti pernyataan apa apa? yang saat Keilahian. apa yang Yesus katakan ini semakin dia mengerti pada Dia saat Yesus sebagai mati. ilahi. Makanya dikatakan Semua dalam 3 murid hari. lupa. Dalam 3 bahwa hari Yesus akan aku akan membangunnya. Tapi Ini Nikodemus bicara tentang tidak. keilahian. Dia tahu Itu bicara tentang rencana Yesus sebagai Kenapa? Mesias. karena dia dijangkau di Dan bait suci. Yesus Dengan tahu ada yang menarik, apa? ada yang Pada tertarik saat dia terhadap hal itu. Maka 3 hari dia akan apa? Sesungguhnya pada hari itu, kata 3 hari itu, para imam-imam ingin membunuh Yesus. Nikodemus mengerti bahwa Yesus akan bangkit hari ketiga. Berencana membunuh Yesus pada hari itu. Namun Nikodemus pada saat saat malam kalau harinya, dia berasal dari Allah. Dia mengerti bahwa Yesus Engkau harus kesalib. akan menghadapi Allah. Dia tahu bahwa Yesus adalah Engkau Allah. akan menghadapi Allah. Jadi pada saat Yesus itu adalah rencana untuk membunuh lambang Yesus Yesus pada hari adalah itu apa? batal. Ular tembaga di Karena padang nasihat dari apa? Nikodemus. Pada saat Musa meninggalkan ular di tembaga di Apa padang buktinya? gurun, semua Kita yang akan memandang kepada ular Bukti tembaga bahwa itu Yesus jadi apa? Nikodemus membela Yesus
pada hari itu. Yang Pada malam harinya digigit oleh ular berbisa akan sembuh. Pada malam harinya adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus. Nah, seorang pemimpin agama Saat Yahudi. setiap Dia orang datang pada memandang waktu malam kepada pada Yesus juru dan selamat berkata, yang mati "Rabi, di kami kayu tahu." salib dan percaya kepadanya, Rabi, kami tahu. dia katakan, Dia tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. hatinya begitu bergelora. Pengakuan apa? Nikodemus. Pada malam Karena hari sebelumnya Nikodemus mengatakan kalau dia berasal Yesus dari Allah, yang mereka sudah hadapi menang. adalah Allah sendiri. menjangkau Nikodemus. Jangan engkau bertindak Semakin ditekankan lagi terhadap orang ini. karena begitu besar kasih Allah akan Itu pernyataan Nikodemus sebelumnya. Sehingga ia tapi telah mengaruniakan lihat, anaknya yang malam tunggal harinya. supaya setiap orang yang Rabi, percaya kami tahu kepadanya bahwa tidak engkau datang binasa sebagai guru guru yang yang diutus diutus hidup yang kekal. Ini adalah pengakuan Nikodemus. pada saat Yesus katakan ini, Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan Nikodemus tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. menarik. Sebelumnya Nikodemus dia masih menyebutkan dalam tanda-tanda yang engkau adakan itu. tentang rencana Allah. Di Bahwa ayat sebelumnya, Mesias itu akan di membebaskan bangsa Yohanes dari pasal 2, tapi pada saat malam Yesus itu, menyatakan Yesus membuka tanda. pikiran Tanda apa? Bahwa kalau yang menerima itu dunia semua ini yang apa? Yesus katakan. Kalau bait suci Bahwa Yesus dirombak, maka dalam 3 hari, Bukan 3 hari, bangsanya dia dapat daripada membangunnya. penjajahan. Ini bicara tentang apa? membebaskan Keilahian. manusia dari apa? Rencana Kebinasaan. rencana Allah Akibat dosa. dan rencana Penebusan. Pada malam hari itu, makanya dikatakan kami Nikodemus, tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang Yesus diutus Allah. jangkau. Makanya dikatakan tidak ada seorang pun dapat mengadakan tanda-tanda yang Yesus kau adakan menangkan itu Nikodemus. jika Allah tidak menyertainya. Karena apa? Jadi Nikodemus Karena Yesus tahu membawa pembahasan isi itu hati kembali. Nikodemus. Apa yang tanda yang Belum yang bertanya, Yesus dia katakan kasih jawaban. pada Pertanyaan saat di dalam siang harinya dibawa kepada pertanyaan, Dia tahu menjadi pernyataan kepada dan Yesus. sengaja Yesus buat sepertinya Jadi sebuah Yesus pernyataan menuntun kepada dia Yesus. menyinggung egonya sebagai seorang Farisi. Dan tetapi pada akhirnya dan sesungguhnya Nikodemus pun tanpa menyadari Nikodemus bahwa itu bukan sadari, bicara tentang dia saja sebagai orang, Yesus tahu apa maksud. dia bukan dia saja sebagai seorang Farisi, tapi Yesus bagi tahu semua apa maksudnya. orang Karena seperti saya katakan, yang Yesus mau sedang menjangkau Nikodemus sejak yang di bait mau suci. menerima juru selamat harus Bukan menerima pada malam hari itu saja. baptisan yang kudus. Sejak di bait suci itu, Yesus sudah menjangkau Nikodemus. Makanya Tidak ada kalau kita seorang lihat pun dapat apa yang menjamin di dalam dirinya Yohanes selamat 3:1-2, itu sudah walaupun dimulai dia di Yohanes adalah pasal 2 keturunan Abraham. dalam pembahasan itu. Itu Maka yang mengatakan Yesus tanda-tanda yang engkau adakan itu. yang Tanda yang bisa disebutkan menjamin oleh Yesus keselamatan dibahas lagi hanyalah malam anak hari. manusia. Karena apa? Tidak ada orang lain. Jadi Kita akan semangat hal yang sama akan mengerti apa yang tidak seorang pun di dunia maksudkan ini kalau kita dapat baca dalam menjamin Lukas kita untuk 18 ayat selamat. 18. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang Tidak ada harus seorang aku pun perbuat dapat untuk berkata, memperoleh hidup yang kekal?" Oh, Ini saya adalah selamat pertanyaan seorang pemimpin. karena perbuatan saya. Di dalam Lukas 11 Saya sudah Lukas buat 18 ini, ayat 18. saya buat itu. Dan apa yang Itu tidak Nikodemus menjamin. nyatakan di Tapi Yohanes pada pasal saat 3 ini, ayat 1 sampai 2 ada satu yang itu bisa adalah jamin pertanyaan yang kita sama. Pertanyaan yang yaitu sama. Yesus. Dengan apa Apa yang yang dikatakan Yesus kepada Nikodemus dikatakan adalah hal dalam yang Lukas sama 18 kepada ayat kita 18. pada saat Guru yang baik, Bila apa yang kita harus aku menerima perbuat Dia untuk sebagai juru memperoleh selamat? hidup percaya yang kepada kepada Jadi sesungguhnya Memandang Nikodemus membahas itu, Maka dia membawa kita akan tanda memperoleh itu jaminan keselamatan. untuk mempertanyakan bagaimana supaya saya dapat memperoleh hidup yang kekal. Di dalam Yohanes 3 ayat 17 Bagaimana sampai 18 saya dapat mengatakan, memperoleh hidup yang Sebab kekal? Allah mengutus itulah anaknya pertanyaan ke Nikodemus dalam sesungguhnya. dunia bukan Namun dia untuk tidak menghakimi langsung dunia, bertanya seperti melainkan untuk pemimpin menyelamatkan oleh orang Yahudi dia. yang di dalam Lukas pasal 18.
Tapi dia Barang siapa secara percaya tidak kepadanya, langsung dia ia tidak akan membahas dihukum. apa yang Barang Yesus siapa katakan tidak pada pagi percaya siang harinya. ia Dan telah dia berada di bawah bahas hukuman pada malam sebab hari ia tidak percaya dalam nama dan anak. tunggal Makanya Allah. sekarang kita Jadi tidak ada mengerti jaminan kenapa keselamatan Yesus langsung kecuali atas menjawabnya nama Kristus. dengan katanya, aku berkata kepadamu, Tidak ada. sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Seperti Padahal yang dikatakan sebelumnya dari minggu-minggu lalu. Nikodemus hanya bertanya, sedang memegang menyatakan sebuah pernyataan, memegang bukan manusia. pertanyaan. Dan memegang Allah. Dia jadi jembatannya. Bukan Jadi pertanyaan. tengah. Dia adalah Tapi pengantara Yesus kita. memberikan jawaban di Yohanes 3:3. Hanya Kalau melalui kita dia. lihat, kita baca Kita dapat secara bertemu dengan Bapa. kalau Kita kita lihat menyampaikan secara semua keluh hanya kesah baca kita begitu kepada saja, kita akan Hanya lihat melalui siapa? kok Nikodemus Yesus memberikan sudah pernyataan, Yesus memberikan jawaban. Bila Bukan kita pertanyaan percaya. ini. Mestinya Bila Nikodemus tidak, bertanya, Yesus Kita menjawab. akan binasa. Tapi ini sebuah pernyataan. Dan ternyata Poin keempat. Apa yang di pernyataan yang Yesus bicara adalah tentang tanda-tanda terang. itu yang dibahas. Dalam dia adalah Apa yang hidup Yesus dan hidup katakan itu adalah terang Makanya manusia. koneksi Terang dengan itu apa? bercahaya Yohanes di dalam 3:3. kegelapan. Dan Pertanyaan kegelapan jawaban itu Yesus, tidak aku berkata menguasainya. kepadamu, Yohanes 1:4. sesungguhnya Diulangi lagi. jika seorang tidak dilahirkan Yohanes kembali, 1:45 ia tidak dapat melihat bicarakan kerajaan Allah. Sejak bicara tentang Bila seorang tidak dilahirkan keilahiannya, kembali, ia tidak dapat tandanya, melihat kerajaan. bicara tentang kelahiran kembali. Dan itu adalah sebenarnya Yesus pertanyaan kembali daripada menyatakan siapa dirinya. bagaimana aku Dia itu memperoleh adalah hidup yang terang. kekal. Di dalam Yohanes 3 ayat Karena 19. apa yang Dan Yesus inilah nyatakan di hukuman dalam itu. Yohanes pasal terang 2. telah datang ke dalam dunia. Terang Itu itu adalah sudah datang. Yang Tetapi dibawa manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan Karena Yesus mereka jahat. ingin menunjukkan Karena perbuatan mereka secara jahat, tanda mereka keilahian. menyukai apa? Kegelapan daripada apa? bicara tentang Terang. dia sebagai seorang Mesias. Nah, menarik. Sebagai Mesias. Sebab barang siapa Sebagai berbuat jahat, juru membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, Makanya supaya Yesus perbuatan-perbuatannya yang Bila jahat itu tidak nampak. seorang, jika Karena seorang bila ada tidak terang, dilahirkan maka kembali, ia semua tidak dapat kejahatan-kejahatannya akan terbuka. Nikodemus bingung. Pernah saya katakan, kenapa para Kata imam Nikodemus tidak ingin kepadanya, Yesus bagaimana mungkin seorang dilahirkan kembali? dilahirkan kalau ia sudah tua? Jawabannya, dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim Bila ibunya Yesus dan bangkit. dilahirkan lagi? Maka Apakah sebenarnya Nikodemus tidak tahu apa ketakutan maksudnya dilahirkan mereka kembali? apa Jawabannya, yang mereka dia tahu dan sangat tahu karena dia adalah guru. Jadi mereka tidak ingin Tapi Yesus bangkit. lihat, Sehingga pada hari Sabat pun kenapa mereka Yesus pergi kembali bilang dilahirkan kembali? untuk meminta. Biasanya Untuk meminta contohnya begini. Kubur Yesus disegel. itu terjadi bukan untuk orang Yahudi karena mereka sudah Karena lahir barang siapa berbuat dari jahat orang membenci Yahudi, terang maka dan tidak tidak perlu datang kepada dilahirkan kembali. Supaya perbuatan Karena mereka menganggap mereka sudah dilahirkan di Bila orang Yesus Yahudi, maka dia maka selalu membongkar dia tidak setiap perlu dilahirkan kembali. kebohongan dari ajaran-ajaran apa? Orang Farisi. Tapi bagi orang-orang non-Yahudi, Pada untuk saat Yesus ada di bait memasuki Bisnis yang dilakukan oleh imam-imam dengan penjual untuk diterima ke dalam agama orang Yahudi, penjual hewan maka dia harus dilahirkan kembali. Yang semestinya hewan itu dibawa di rumah. bagi Dengan hewan yang tak Nikodemus, bercacat. dia mengerti itu. Makanya sesungguhnya Tapi apa imam-imam yang dikatakan dalam mempermudah Yohanes orang 3 ayat berbuat 4 dosa. ini bukanlah juga sebuah Dengan apa? pertanyaan. Membelinya dari apa? Bagaimanakah mungkin Saudara mau seorang tahu dilahirkan kalau ia Apa sudah yang tua? membuat Yesus Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim Selain ibunya dan bisnisnya. dilahirkan? Kenapa dilahirkan lagi? aturannya harus membawa Sesungguhnya hewan ini itu adalah dari sebuah rumah? ejekan kepada Yesus. Pertama, Ini supaya adalah ejekan kepada Yesus. mengetahui bahwa dosa itu kejam. Kenapa? Saya Jadi yang adalah dikorbankan seorang adalah hewan yang dipelihara dari kecil. saya adalah apa? Pemimpin di orang Yahudi. Saya adalah orang Farisi. Saya saat dia pengajar akan Alkitab. menyembelih kambing. Kenapa kamu bicara tentang pada kelahiran saat saya kembali di bagi kuliah saya? ini, Bukan Bapak itu saya untuk saya. Membuat Buat orang lain, kandang oke. ayam. Jadi pada Tapi saat saya
Ada ayam Saya yang panas, lahir di orang sayang, Yahudi. pas mau disembelih, Saya pas adalah dikasih orang makan. Farisi. Pada saat dia mau Kenapa ayam kamu itu mau Yesus dipotong. membahas itu Pada pada saat ayam itu mau potong, saya sakit hati sekali. Bayangkan orang yang mau mengorbankan itu. Dia Makanya, sudah domba itu dia sudah karena pelihara merasa disinggung egonya Terus dia sebagai mau apa? potong. Sebagai orang Apa yang Farisi, pemimpin Dia orang ada Yahudi, memiliki anggota perasaan terhadap Sanhedrin. binatang yang dia akan sembelih. Tapi binatang Dia- yang mau dia sembelih itu mengejek akan Yesus. mati Dia karena katakan, dia. bagaimana Akibat mungkin dosa. seorang dilahirkan kembali? Dilahirkan kalau ia sudah tua. Dapatkah ia masuk kembali ke dalam Jadi orang rahim tahu ibunya bahwa dan dosa dilahirkan itu lagi? kejam. Jadi sebenarnya ini bukan Dosa sebuah itu pertanyaan. Namun ini sebuah ejek. Yang kedua, Kenapa harus bawa korbannya? karena Yesus Harus bawa dari menyinggung rumah egonya. domba itu. Bayangkan kalau rumahnya Sebagai di seorang ujung itu. orang Terus Farisi, dia bawa dombanya ke dalam seorang bait- Sanhedrin. ke bait Allah. Apa yang terjadi? Yang Semua orang akan tahu lihat, Alkitab. oh dia sudah berbuat dosa. Contohnya kayak gini. Apa artinya? Tiba-tiba Dosa Yesus bilang kepada, contoh Yesus datang kepada saya sebagai Dosa pendeta, itu memalukan. pendeta muda Fisdak. Terus Jadi kamu harus orang tidak dilahirkan kembali. mau berbuat Lalu saya dosa akan lagi. Tuhan, Ada ganjaran Saya yang adalah dirasakan pendeta. membuat dia bertobat dan seperti tidak itu. mau berbuat dosa lagi. Saya Tapi ada pada pendeta. saat di zaman Kenapa Yesus, Tuhan suruh saya imam-imam dilahirkan sudah, kembali? oh ini dombanya, Saya sudah dibaptis. sediakan walaupun cacat Saya dijual, lahir di oh ya Advent, boleh saya jadi sudah korban. dibaptis. Apa Saya artinya? bekerja Dosa dalam dipermudah. pelayanan. Kenapa saya harus dilahirkan kembali? Rumah Tuhan. Nah, Sebenarnya untuk Nikodemus rumah, sedang untuk mempertanyakan. orang bertobat, melainkan jadi rumah bisnis. bukan pertanyaan Orang berbuat ini dosa, mempertanyakan mereka lebih suka orang bahwa berbuat dia dosa. tidak mengerti. Karena apa? Tapi Mendapatkan ini untung mengejek bagi Yesus. mereka. Aku ini Bukan aku untuk ini, menyelamatkan. Aku ini adalah pemimpin nih orang Yahudi. Bagaimana aku harus dibaptis ulang? Bukan untuk menyelamatkan. Kenapa saya harus dilahirkan kembali? Inilah yang membuat Yesus marah. Saya ini adalah orang yang setia. Nikodemus seperti menunjukkan Bait suci. sama seperti sestinya. apa? Orang yang muda yang Alat kaya itu, udah pemimpin orang Yahudi itu. Untuk Oh, saya memberikan pengertian. perpuluhan, saya Tidak melakukan berbuat ini, saya melakukan itu. Tapi pada Nikodemus saat melakukan hal yang sama. bait suci Nikodemus Adalah menyatakan hal yang sama. alat yang dipergunakan oleh para imam Namun dengan cara yang berbeda. untuk mendapatkan uang Tapi ini sebuah ejekan kepada Yesus. dan menyukai Karena dia tidak terima. mengajarkan orang untuk berbuat dosa. Dia disuruh untuk apa? Semuanya Dilahirkan dipermudah. Bukan Easy. tidak mengerti. Dia sangat Easy sekali dosa. Tapi Easy bagi sekali dia berbuat dosa. yang dilahirkan kembali, Saat berbuat dosa Ada ada apa? bawa apa? Orang Dengan bawa duit. Oke, saya orang non Yahudi, bisnis. Imam-imam sangat menyukai orang berdosa. apa ya? Semakin orang itu berbuat dosa, semakin suka. Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak Hal yang sama dapat masuk pernah dalam terjadi kerajaan di Allah. abad pertengahan. Yesus langsung mengatakan dengan tegas, Orang menyukai jika kelompok seseorang agama tidak dilahirkan kembali melalui mempermudah air orang dan roh, berbuat dosa. ia tidak dapat masuk dengan dalam cara untuk apa? kerajaan Allah. Mengizinkan mereka Dengan pernyataan itu, membeli surat pengampunan. akhirnya Penghapusan Nikodemus sadari bahwa Yesus Yesus tidak suka itu, dan dia sebagai orang Farisi Yesus tidak mengampuni menjamin orang bahwa dengan dia secara layak untuk gratis. menjadi seorang apa? Menjadi Yesus tidak ingin menjamin dia masuk surga. pengampunan itu diperjualbelikan. Yang Yesus inginkan bukan korban-korban kita, bukan Tidak uang menjamin kita. dia bisa masuk surga. Dia adalah Bapa Pada yang saat kaya, Yesus dia berkata pemilik alam demikian. semesta ini. Yang dia inginkan adalah pertobatan kita. Pertama dia menghina, tapi pada saat Yesus katakan tidak dilahirkan dari Yang air dan Yesus roh, ia inginkan tidak dapat adalah masuk dalam percaya kerajaan kepadanya. Bila dia tidak, Tidak. merasa memiliki jaminan untuk Tidak yang lain. Yesus katakan Makanya dia 20 tidak bisa masuk dalam melakukan kerajaan surga. yang benar, Masuk ia kerajaan Allah. datang Masuk. kepada apa? Barang siapa melakukan Apa yang yang harus benar, kita lakukan? ia datang kepada terang. Supaya menjadi Barulah nyata setelah itu bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukannya, perbuatan-perbuatan Bagaimana yang Yesus dilakukan memuridkan dalam Nikodemus? Allah yang benar akan suka Di ayat akan 11 sampai kebangkitan 12. Yesus. Aku berkata Kenapa? kepadamu, Dia datang kepada sesungguhnya terang.
kami berkata-kata tentang apa yang Semakin kami ketahui. terang. Ini yang Yesus itu adalah dan terang kami bersaksi dunia. tentang apa yang kami lihat. Dia ada terang manusia. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu yang aku benar berkata-kata suka dengan terhadap kamu terang. tentang hal-hal duniawi. Bagaimana Supaya kamu akan menjadi percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu Kalau tentang orang jahat hal-hal tidak suka kepada terang karena semua perbuatan jahat itu tidak Nikodemus mulai nampak. berargumen. Yesus katakan Business is Kamu, keselamatan itu. aku mengatakan Bisnis apa keselamatan yang itu yang dibuat oleh yang saya para tahu, imam-imam yang itu saya tidak lihat, nampak. yang Yesus katakan. Kalau Yesus tidak ada, bagaimana kamu Tapi bisa menerima semuanya kesaksian dihancurkan. saya? Kalau Karena kamu tidak percaya, karena Yesus ada. Bagaimana Yesus saya bisa mengatakan kepada kamu Makanya itu tentang Nikodemus surga, sedangkan mengetahui. yang kecil ini kamu tidak Ini lakukan? bukan orang biasa. Seperti saya katakan, hari itu dia hampir Yesus pada mau saat dibunuh. Panglima Naaman karena merusak bisnis para Disuruh imam. untuk menyelam. Tapi Nikodemus katakan kalau dia Disuruh berasal ya. dari Allah, kamu Satu melawan kali Allah. Pertama kali dia membuat menolak. para imam Tapi berdiam. ada yang Dan tidak apa-apa. ada yang menasihati dia supaya melakukan. Nah, Satu kali, belum terjadi perubahan. Dua Pada saat kali kita tahu tidak terjadi perubahan. Tiga Kita kali, menyukai terang. 4 kali, terus kita datang pada sampai Yesus. akhirnya 7 kali. maka Baru ada perubahan. semuanya jadi Andai nyata. kan Naaman sampai 6 kali, Kita tidak suka dia kita berhenti. tidak suka berbuat dosa. Apakah itu dikatakan Kalau percaya? orang yang berbuat jahat itu akan sembunyi-sembunyi. Dia suka kegelapan. Dan kalau orang yang suka Kenapa harus keselamatan, 7 kali? dia suka terang. Itu menyatakan Perbuatannya percaya. nyata. Dengan apa yang dikatakan Di oleh hadapan Nabi Elisa. dia tidak ada yang disembunyikan. Percaya. Apa yang dikatakan dan apa yang diperbuat sama. Dan Kalau bahwa kita perbuatan-perbuatannya itu dilakukan dalam Allah. Seperti itulah yang Yesus katakan ke Nikodemus. Bahwa perbuatan-perbuatan Yang Yesus inginkan adalah Nikodemus apa percaya. maksudnya? Karena Setiap apa Nikodemus yang dikatakan seperti dan apa yang Panglima ditindakkan, Naaman dia sudah itu bertanya kepada satu Tuhan. kali dia belum lihat perubahan apa-apa. Apakah ini tidak ada benar? perubahan sama sekali. Kalau Apakah misalnya ini benar yang harus ke saya dokter, lakukan? kita minum obat sekali, ada perubahan sedikit kan? Apakah itu saudara bertanya ada dalam sesuatu? kehidupan Anda setiap harinya? Berarti Pada ini saat melangkah kaki, bagus, apa ini ada sesuai dengan progres. ketentuan atau tidak? Tapi pada saat itu Naaman Orang yang sampai benar, 6 kali dia akan itu tidak ada perubahan sama sekali. dia akan Jadi melakukan kalau untuk segala melakukan sesuatu yang sesuai ketujuh dengan kehendak itu adalah iman. Itu adalah Dan percaya. apa yang dilakukan? Percaya terhadap apa yang berdasarkan Elisa katakan. apa yang Allah hendaki. Yohanes 19 ayat 39 sampai 40. Inilah bukti pertobatan Nikodemus. Nikodemus sudah menerima Yesus sebagai menerima Yesus pada malam hari itu. Sedikit mengulangi. Juga Nikodemus sudah datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu. Kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi. Bila menguburkan mayat. Jadi apa? Yesus tidak setuju Nikodemus tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh para imam. Tapi Nikodemus juga tahu bahwa Yesus akan bangkit. Dan dia menurunkan apa? Menurunkan apa? Mayat Yesus dari salib. Ini adalah bukti Nikodemus bertobat. Kalau kita lihat pelajaran 1 minggu ini, semuanya adalah bagaimana orang menjangkau orang di sekitar. Setiap tindakannya, setiap perbuatan yang dilakukan adalah bagaimana langkah pertama adalah menjadi murid Yesus terlebih dahulu. Dan bukan kita yang menjangkau, tapi Yesus yang menjangkau. Bukan kita yang cari Yesus, tapi Yesus yang mencari kita. Pola ini berulang-ulang terjadi. Dan pada saat orang itu telah menerima Yesus sebagai juru selamat, tindakan-tindakannya memiliki sesuai dengan apa yang Yesus Allah perintahkan. Bagaimana dia akan menjangkau yang lainnya.
setelah, seperti saya katakan, dalam minggu yang sebelumnya, setelah Yesus ke surga, Nikodemus adalah penopang jemaat yang mula-mula. Pekerjaan itu memperlukan dana. Nikodemus korbankan semuanya. Karena apa? Dia mengikut Yesus. Hal yang sama dalam kehidupan kita masing-masing. Saat ini, Yesus sedang mengetuk hati kita. Yesus sedang menjangkau kita. Dan pada saat kita menerima Dia sebagai juru selamat, hidup kita akan diubahkan hari demi hari. Ada tindakan-tindakan pertobatan dalam kehidupan kita yang kita lakukan. Dan pada saat itu terjadi, maka kehidupan kita akan berubah. Dan pada saat kehidupan kita berubah, maka apa yang terjadi? Kita dapat menjangkau orang lain menjadi murid Yesus. Kita tidak akan berdiam diri. Kita berusaha untuk membawa dia kepada Yesus. Memperkenalkan Yesus kepadanya. Dan nextnya, Yesus yang akan menjangkau dia. Pelajaran seminggu ini, bawa mereka dan katakan kepada mereka, come and see. Datang dan lihat. Kita punya tanggung jawab adalah supaya mereka lihat Yesus. Dan mereka dapat melihat apa yang Yesus perbuat bagi mereka. Tanggung jawab yang besar yang Yesus berikan kepada kita pada saat ini adalah memperkenalkan Yesus kepada orang-orang di sekitar kita melalui tindakan dan perbuatan kita. Dan biarlah hidup kita hari demi hari dapat diubahkan menjadi apa yang Yesus kehendaki.